Warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersitegang dengan petugas saat pengukuran lahan untuk pembangunan waduk. Warga menolak pembangunan waduk Lambo di permukiman mereka. Masyarakat adat di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersitegang dengan petugas. Mereka mengadang proses pengukuran lahan untuk pembangunan waduk Lambo. Petugas membongkar paksa pagar kayu yang dibuat warga. Warga setempat pun sontak berteriak agar petugas menghentikan kegiatannya. Warga menolak pembangunan waduk Lambo yang masuk dalam program strategis nasional ini karena dinilai dapat menghilangkan lahan pemukiman, pertanian, lokasi ritual, serta pemakaman. Alasannya dampak dari pembangunan ini menenggelamkan perkampungan, lahan pertanian, pekuburan, dan juga selama ini tim survei dikawal ketat oleh aparat. Sebelumnya warga setempat telah menawarkan dua lokasi alternatif pembangunan waduk Lambo, yakni di Malawaka dan Lowopebu, namun ditolak oleh pemerintah. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kondisi keamanan di wilayah distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang terus memanas. Warga dan guru mulai dievakuasi. Dua orang guru yang telah puluhan tahun mengabdikan diri di distrik Kiwirok dan seorang warga dievakuasi dengan helikopter milik penerbat TNI AD menuju Papua. Salah satu guru tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah bisa keluar dari distrik Kiwirok. Dia mengucapkan terima kasih atas perlindungan aparat TNI Polri yang telah melindungi tenaga guru, tenaga medis, dan penduduk saat kejadian berdarah pada 13 September 2021 lalu. Ya, sangat bersyukur, puji Tuhan sudah selamat di sini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang menolong kami. Jadi kalau bisa permintaan kami, teman kami guru masih ada di sana. Dalam 2 minggu terakhir, aksi teror kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo kian meresahkan. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, perumahan hingga sekolah di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak dan dibakar. Sehari sebelumnya, pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya puskesmas Kiwirok. Akibat penyerangan ini, satu orang tenaga kesehatan atas nama Gabriela Mailani meninggal dunia. Sementara satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih menghilang dan belum diketahui nasibnya. Dari Jayapura, Papua, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembegalan seorang ustadz di Bekasi, Jawa Barat. Kawanan begal sadis masih diburu polisi, sedangkan korban masih dirawat di rumah sakit. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, lokasi pembegalan sadis terhadap seorang ustadz. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu pelaku begal sadis masih diburu polisi. Sedangkan korban yang merupakan guru ngaji masih dirawat di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di pinggang, punggung, dan tangan. Dari Bogor mau mengarah pulang sekarang, namun di daerah Batakan Mustikasari bocah tersebut dibegal, di mana ada luka yang di tubuh daripada korban tersebut. Sebelumnya seorang ustaz menjadi korban begal Senin malam lalu. Korban dipepet dan diberhentikan pelaku, kemudian korban dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor korban juga dibawa kabur. Tak lama korban dievakuasi warga sekitar ke rumah sakit.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua wanita disjoki di Jember, Jawa Timur terlibat komplotan pengedar narkoba jenis sabu. Sebelumnya petugas menangkap dua pria pemasok barang haram tersebut yang mengendalikan dari dalam lapas. Rizky Maulana dan Arif Rivaldi ditangkap petugas saat akan bertransaksi narkoba jenis sabu di halaman sebuah hotel di Jember, Jawa Timur. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 paket sabu siap edar yang disimpan dalam dompet. Petugas mengembangkan jaringan komplotan ini dan kembali menangkap 2 DJ perempuan yang memesan barang haram tersebut. Meski sempat mengelak, kedua DJ, Yulia Stuti dan Dinda Afriani, tak berkutik saat petugas menemukan bong dan 1 paket sabu tersimpan di lemari pakaian kamar kosnya. Jaringan ini terus dikembangkan guna menangkap seorang bandar sabu yang mendekam di dalam lapas. Punya siapa? Setelah dilakukan profiling, kemudian dilakukan pengamatan dan penggambaran pada masing-masing pelaku yang diduga nantinya juga akan ditangkap tersebut. Ternyata setelah dilakukan penangkapan, mereka berprofesi sebagai seorang DJ di sebuah. Dari keempat tersangka, disita 2,5 gram sabu, alat hisapnya atau dan telepon genggam. Para pelaku ini mendekam di ruang tahanan Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia di Desa Buran, Kecamatan Tasimadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ditemukan tewas mengambang di dalam sumur umum warga. Korban sendiri sempat dicari keluarganya hingga kemudian ditemukan tetangga ketika akan menimba di sumur. Evakuasi dramatis saat petugas gabungan melakukan evakuasi lansia yang ditemukan tewas di dalam sumur warga di Desa Buran, Kecamatan Tasimadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan peralatan lengkap seperti tali dan tabung oksigen, petugas masuk ke dalam sumur dengan kedalaman 12 meter untuk mengevakuasi jasad korban yang diketahui bernama Wakio, berusia 80 tahun. Lokasi sumur yang sempit sempat menyulitkan untuk evakuasi korban. Namun korban akhirnya berhasil dievakuasi 30 menit kemudian, sementara korban sendiri diduga meninggal lebih dari 12 jam. Korban ini tidak ada di tempat, beberapa waktu saat malam tidak ada. Ternyata setelah ditelusuri ada salah satu warga yang mau mengambil air di sumur, ternyata di dalam sudah ada jenazah. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka tempat keluarga di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu untuk dimandikan. Korban sendiri akan dimakamkan di tempat pemakaman umum dusun setempat. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seringkali orang tua menganggap aman saat anaknya main ke rumah tetangganya. Namun di Karanganyar, Jawa Tengah, seorang pria parubaya tega mencabuli anak tetangganya saat main ke rumahnya. Akibat aksi tersangka, korban mengalami trauma dan terluka alat vitalnya. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar, Jawa Tengah mengamankan seorang pria 52 tahun yang tega mencabuli anak tetangganya sendiri. Aksi tersangka terbilang sadis. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir truk ini mencabuli korban yang masih berusia 7 tahun dengan ujung selang air yang terbuat dari logam. Akibat aksi bejat tersebut, korban mengalami trauma dan alat vitalnya terluka. Ibu korban mengetahui hal tersebut langsung membawa anaknya ke rumah sakit dan melaporkan tersangka ke polisi. Yang bersangkutan mengajak korban untuk bermain di rumahnya. Nah, dalam kesempatan itulah korban melakukan tindakan pencabulan. Tersangka melakukan tindakan pencabulan terhadap korban dengan cara memasukkan ujung selang ini, besi ini ke kemaluan korban. Jadi seketika itu langsung berpikiran untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan selang. Apakah saudara tidak memikirkan dampak kepada korban? Tidak memikirkan. Anaknya udah berapa tahun? 7 tahun. Namun anak 18 sama 23 anak. Melawan. Jadi di rumah Anda sendirian atau dengan keluarga? Ya sama keluarga dan tapi tidak kerja semuanya.
Tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihakimi massa setelah tertangkap basah hendak mencuri. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan mengevakuasi pelaku. Polisi kesulitan mengevakuasi seorang pemuda yang tertangkap basah hendak mencuri uang milik warga di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ini babak belur dihakimi warga yang emosi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berprofesi sebagai penjual telur keliling ini memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi. Beruntung, korban langsung mengetahui aksi pelaku yang kedapatan membawa dompet berisi uang jutaan rupiah. Aku pencurian uang 1.400.000. Jadi dia profesinya ini penjual telur, pedagang telur. Tapi dia lihat ada dompet di atas meja, dia sambar. Nah itu. Oh, sempat diambil memang komandan? Sempat diambil. Tapi langsung didapat? Teriak pelakunya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap jaringan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, pecahan rupiah dan dolar Amerika. 20 orang tersangka ditangkap dari 5 kota berbeda di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap 4 kasus tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu yang terdiri dari jaringan Jakarta Bogor, jaringan wilayah Tangerang, jaringan wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, dan jaringan Demak. 20 tersangka berhasil ditangkap. Modus puluhan pelaku dengan menukarkan uang palsu di pasar tradisional maupun di gerai belanja yang tidak memiliki alat untuk mendeteksi uang. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa mata uang rupiah, pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, beberapa mata uang asing khususnya dolar Amerika, serta handphone. Terkait dengan jaringan uang palsu asing, mereka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih setahun. Jadi cukup banyak ya setahun. Jadi tetapi kami masih mencari atau masih mengungkap di mana pembuatan uang palsu asing tersebut. Jadi kami masih mencari. Sementara untuk uang palsu rupiah yang diungkap oleh kita di Demak dan Sukoharjo sudah berlangsung kurang lebih ya 9 bulan sampai setahun lah. 20 tersangka dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa 18 orang saksi dalam kasus penganiayaan MKC oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di dalam tahanan. Sementara 4 petugas jaga rumah tahanan masih dalam penyelidikan. Polisi terus mendalami kasus penganiayaan tersangka penistaan agama MKC oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di rumah tahanan Bareskrim Polri. Sejauh ini sudah 18 orang saksi yang diperiksa, termasuk 4 petugas jaga, 2 saksi ahli dan dokter. Penyebab perkelahian antara MKC dan Napoleon juga masih didalami. Napoleon sendiri menyatakan siap atas kasus penganiayaan tersebut. Propam sedang melakukan pemeriksaan terhadap 4 penjaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian. Jadi sedang dilakukan pemeriksaan. Apakah ada kelalaian atau ada SOP yang tidak dilakukan oleh anggota yang jaga pada saat itu. Ini sedang berproses di Propam. Kedua, dengan kasus penganiayaan itu sendiri. Sedang proses oleh penyidik sudah dalam tahap penyidikan. Penyidik telah mengumpulkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu sendiri. Usai dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya, Koordinator Kontras Fathia Muldianti dan aktivis Haris Azhar melapor ke Komnas HAM. Fathia dan Haris Azhar menilai ancaman pidana terhadap mereka merupakan ancaman terhadap demokrasi.
Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan aktivis Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya meminta perlindungan kepada Komnas HAM atas laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya. Fathia menilai ancaman pidana terhadapnya merupakan serangan terhadap demokrasi karena yang disampaikannya berdasarkan penelitian oleh masyarakat sipil dan bagian dari berekspresi dan berpendapat. Penelitian yang sudah dibuat. Nah, oleh karena adanya ancaman pemidanaan ataupun gugatan, kami minta kepada Komnas HAM untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang, khususnya Fathia dan juga kawan-kawan yang lainnya, itu untuk diberikan perlindungan gitu. Karena apa yang mereka sampaikan ini basisnya adalah penelitian dan diarahkan kepada pejabat publik karena ada indikasi konflik kepentingan berdasarkan temuan riset kami. Pihak Komnas HAM akan mendalami laporan Fathia dan Haris Azhar untuk menentukan langkah lebih lanjut. Dan yang lain adalah memang permintaan kepada Komnas untuk menetapkan sebagai pembela HAM. Dan Komnas memang punya prosedur itu, tapi tentunya tidak serta-merta gitu. Teman-teman datang langsung kami nyatakan, kami harus mendalami dulu. Rabu 22 September, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena menyebut Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Tidak hanya ancaman pidana, Luhut juga menggugat keduanya secara perdata ganti rugi 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Angelica Devagam, Arif Tribawono, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya akan memanggil Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Pemanggilan dilakukan untuk menyiapkan administrasi penyelidikan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait laporannya terhadap dua pegiat HAM. Polisi akan menyiapkan administrasi penyelidikan terkait ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam kasus yang dilaporkan Luhut. Penyelidikan, makanya nanti kita akan rencana tindak lanjut, kita akan mengundang, karena masih tahap penyelidikan, nanti kita akan mengundang pelapornya sendiri nantinya. Dengan membawa alat-alat buktinya, bukti-bukti yang disampaikan persangkaannya ini kan dugaan pidana kan di sini. Ini akan kita undang nanti selanjutnya tahapan-tahapannya sampai dengan ke terlapornya nanti. Kita masih melengkapi dulu, ya cepatnya. Sebelumnya, Luhut melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Luhut mengklaim laporan ini dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Junifer 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya menuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Perseteruan Luhut dan Haris berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Namanya Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Yes. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord Luhut. Gitu.
Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Laporan Luhut terhadap pegiat HAM dikecam sejumlah pihak. Sejumlah aktivis menilai tindakan Luhut mengancam ruang demokrasi. Dari Jakarta, Luis Ayu, Dias Triawan, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali jadi tersangka kasus dugaan korupsi, kali ini kasus pembangunan masjid. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.